ذرفت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota wisata religi, yang kami hormati segenap jamaah Masjid Aminah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka acara takhtiman kajian tafsir setiap malam Sabtu di Masjid Aminah ini, yang untuk sementara akan ditawakufkan sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan, dan insya Allah akan dimulai kembali setelah Syawal nanti. Tidak lupa, semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya, yang pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tertib acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mau'idhah hasanah, yang ketiga sambutan dan pengarahan dari Bapak Wali Kota Pekalongan, yang keempat penutup, kemudian diteruskan dengan acara ramah tamah. Untuk itu marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Dan berikutnya marilah kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Khazin wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Wali Kota Pekalongan yang selalu kita doakan mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan tugas di Kota Pekalongan ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wa dzakarallaha katsira. Benar-benar sudah ada uswah hasanah, contoh yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan beriman pada hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita di dalam segala hal. Uswah, contoh yang baik di dalam hubungannya antara masyarakat, antar manusia dengan manusia. Contoh yang baik dalam hubungannya dengan pemimpin dan rakyatnya. Contoh yang baik di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan singkatnya contoh yang baik di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Karena itu apabila kita menginginkan sebuah kesuksesan dalam apapun, apakah itu dalam membangun keluarga, apakah itu di dalam membangun suatu masyarakat, membangun negara, maka jadikanlah Rasulullah sebagai uswahnya. Bisa kita ketahui bahwa Rasulullah dalam waktu 23 tahun bisa merubah adat jahiliyah menjadi adat yang bagus, yang sampai sekarang dicontoh orang di dunia. Hanya 23 tahun. Sedangkan negara kita sudah merdeka sejak 45 tahun 1945 sampai sekarang. Masih belum selesai memperbaiki akhlak saja, belum selesai. Ya. Apalagi memperbaiki tentang tatanan ekonomi, tatanan negara, semakin belum selesai lagi. Bahkan semakin hari semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Lalu kalau ada orang berkata, zaman Rasulullah kan wonge sithik, sedangkan sekarang orangnya banyak, akan bisa kita jawab, zaman Rasulullah sing pinter juga sithik. Ya. Para sahabat hanya berapa saja, bahkan awal Rasulullah diangkat menjadi Rasul hanya empat orang. Negara Republik Indonesia jutaan manusia pinter, jutaan profesor. Jadi ketika kita dibalik ke situ, sebetulnya tadi perbandingannya juga orang pinter pembantu Rasulullah nggak ada. Tapi zaman sekarang pembantunya banyak sekali, dari lurah sampai gubernur semuanya pembantu presiden. Ya. Maka dari itu kita beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan di dalam takhtiman tafsir Al-Quran ini,
Dari ayat tadi kita ambil apa yang menjadikan Rasulullah itu sukses diantaranya. Karena Rasulullah mempunyai sifat yang sangat-sangat bagus, yakni bahkan dikatakan sifat wajib bagi Rasul. Apa itu? Yang pertama adalah sidik, jujur, ya, jujur. Alhamdulillah kita barangkali mempunyai wali kota yang jujur, mudah-mudahan, karena belum terdengar beliau ini tidak jujur, misalnya ngapusi, itu kayaknya belum, ya. Insya Allah belum, saya belum mendengar. Dan dari keluarga yang jujur, kesana-sananya adalah orang yang jujur ke atasnya, ya. Kemudian yang kedua, sifat Rasul, wajib Rasul adalah amanah. Barangkali wali kota kita juga insya Allah amanah, amin. Dan belum tampak tidak amanahnya, mudah-mudahan tidak akan menjadi orang yang khianat. Kenapa? Karena beliau baru sekarang terjun dalam dunia politik. Mungkin nek wis suwe terjun di dunia politik, ya ngapusi wis biasa, ya. Kampanye orang dilaksanakan itu sudah sesuatu yang biasa. Alhamdulillah dia orang yang baru saja. Mudah-mudahan terus baru sehingga sidiknya terus baru, amanahnya juga terus baru, ya. Yang ketiga, sifat Rasulullah SAW adalah tabligh, menyampaikan. Maka tentunya Rasulullah menyampaikan kepada umat segala wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikurangi atau ditambah sedikit pun. Maka tentunya kita menjadi orang tua menyampaikan pada anak ayat-ayat Al-Quran misalnya dengan jujur, agar anaknya percaya pada kita. Begitu pula seorang pemimpin, misalnya kita adalah pemimpin keluarga. Kalau jujur, mesti rakyatnya akan mendukung, anggota keluarganya akan mendukung. Tapi kalau bapak sudah tidak jujur kepada anaknya atau kepada istrinya, ibunya anak-anak, maka tidak akan dipercaya oleh anaknya, tidak akan dipercaya oleh istrinya karena ketidakjujuran tadi. Yang keempat, sifat Rasulullah adalah fatonah. Fatonah itu cerdas, artinya bisa mengambil suatu keputusan baik yang guyonan maupun yang serius tepat. Suatu ketika istri Rasulullah SAW terjadi desas-desus bahwa Rasulullah mengasihi salah seorang istrinya, lalu yang lain akan protes. Maka begitu mendengar seperti itu, bahwa Rasulullah tidak adil, Rasulullah terus ngasih cincin pada seluruh istrinya satu persatu, sambil diberitahukan kepada istrinya, kalau nanti saya katakan siapa yang saya kasih cincin yang saya kasihi, maka unjuk tangan. Kemudian istrinya dikumpulkan, lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para istrinya, siapa di antara kalian yang paling saya sayangi? Karena sudah dikasih cincin semua, maka angkat tangan semua. Nggak ada yang tidak disayangi oleh Rasulullah SAW. Itu kecerdasan, memutuskan masalah guyon tapi menjadi maton, menjadi menjawab permasalahan yang ada. Karena apa? Karena mempunyai sifat fatonah, cerdas. Itu uswah hasanah yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian uswah yang kedua berkait dengan bulan Ramadan. Berkait dengan bulan Ramadan,
Disampaikan dalam hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya Ibnu Abbas mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dengan kebaikan, yakni dengan harta benda, dan kedermawanannya itu sangat tampak ketika bulan puasa, yakni ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan adalah malaikat Jibril selalu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan sampai Ramadan itu habis. Dan saat itu kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkait dengan harta benda itu lebih baik dibanding dengan angin sepoi-sepoi yang menghembus. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama, bahwa ketika bulan Ramadan hendaklah kita meningkatkan sedekah kita kalau mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan sedekah kita, karena Rasulullah sudah menjadi orang yang dermawan, tapi sangat dermawan pada bulan Ramadan, ya. Maka ditingkatkan sedekahnya. Yang sudah sedekah, tingkatkan sedekahnya. Yang belum sedekah, berupaya untuk sedekah. Banyak yang bisa kita titipi, ya. Kita titipi, masjid-masjid bisa kita titipi, warsot bisa kita titipi, semuanya bisa dititipi untuk kegiatan-kegiatan Ramadan, di mana kegiatan Ramadan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ibadah di bulan Ramadan. Bahkan orang yang memberikan iftar, orang yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa. Man fattara shaiman kana lahu ajrun mislu ajri as-shaimi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'. Barang siapa yang memberikan iftar, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Di sini Rasulullah tidak mengatakan fakir atau miskin, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Lalu timbul pertanyaan, ya nek ngono aku pak ngai iftar bae, ora usah poso. Wong ganjarane podo, dapat pahala, tapi dosanya tidak berpuasa jauh lebih berat dibanding pahala yang didapatkan, ya. Jauh lebih berat daripada pahala yang didapatkan. Kemudian dari hadis tadi yang kedua pelajarannya adalah ketika bulan puasa perbanyaklah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami maknanya, tentunya mendatangi majelis-majelis ta'lim untuk bisa belajar ilmu agama dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan di warsot nanti ada juga kegiatan itu, minimalnya seminggu sekali ada kegiatan buka bersama. Kemudian setelah itu tentunya sebelum buka ada sedikit tadarus Al-Quran dan mungkin dipahami maknanya. Itu menurut rencana warsot. Begitu pula di masjid kita yang kita cintai ini juga ada beberapa kegiatan, ada kegiatan iftar, ada kegiatan kajian menjelang maghrib, menjelang buka, dan juga ada kegiatan tarawih dan
begitu pula iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dapat mengikuti dan juga bisa dapat bersedekah di masjid kami ini, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Bagi yang mau bersedekah silakan hubungi Pak Abdullah ataupun Bapak Najmuddin, Ustadz Najmuddin, insya Allah segera akan diterima. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, malam ini juga kita dihadiri oleh Bapak Wali Kota dalam rangka tentunya bersyukur dan akan bertemu dengan rakyatnya, dan mudah-mudahan tidak hanya malam ini, nanti suatu saat juga ketemu dengan meminta masukan-masukan dari rakyat. Dan juga tadi kata Rasulullah tabligh, beliau juga akan menyampaikan nanti apa sih yang dikerjakan, kemudian kesulitannya apa, sehingga kita akan mendukung untuk membantunya. Alhamdulillah, untuk program yang 100 hari kita lihat bersama, tampaknya jalan-jalan sudah tidak ada yang berlubang. Itu sebagai bukti bahwa beliau mengatakan 100 hari tidak ada jalan berlubang. Ini belum 100 hari sudah hampir 80% selesai. Cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Selanjutnya kepada Bapak Wali Kota Pekalongan dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Nur Husin, yang saya hormati Bapak Ali Sidki, yang saya hormati Bapak Syakir Mastur, Bapak Ketua Wisata Religi Bapak Haji Ediwan, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul mendengarkan tausiah rutin atau pengajian rutin, sebetulnya yang kemarin ya tadi malam, tapi ada tertunda pada malam hari ini karena ada 1-2 hal. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini pada malam hari ini memang saya sudah menjadwalkan, merencanakan untuk saya bisa bersilaturahmi lagi. Ya, saya bisa bersilaturahmi lagi karena saya ingat pada sebelum pemilihan, sebelum coblosan, saya juga ke masjid ini ya. Waktu itu lebih sederhana, lesehan. Saya meminta doa, ya, saya minta doa agar semuanya menjelang proses pilkada ini bisa aman, nyaman, lancar. Alhamdulillah ini juga tercapai. Nah, pada malam hari ini juga sama, tapi ternyata bayanganku sih lesehan mana ya, ternyata sudah ada kursi CJ ya, kemajuan. Ini alhamdulillah. Ya, memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nur Husin, bahwa alhamdulillah saya sudah sekitar 41 hari, mau 42 hari ini setelah dilantik. Kerja keras ini memang sangat luar biasa, dengan PR yang masih banyak. PR yang inti saja di Kota Pekalongan mengenai banjir rob ini sudah luar biasa. Kemarin sebelum dilantik hampir 1 bulan, Kota Pekalongan ini terendam banjir, termasuk di sini. Nggih, Ustaz nggih. Masjid masuk.
Oh masuk juga. Brian bebas banjir cari Om Mata bebas banjir jebule banjirnya bebas mlebu ya. Bukan bebas banjir ke orang banjir tapi banjirnya bebas mlebu. Ya, ini salah satu yang menjadi PR kita di Kota Pekalongan ini yang di samping banjir rob, masalah pasar Banjarsari, masalah sungai, penanggalan sungai, masalah sampah, semuanya juga masalah banjir. Nah, ini ternyata perkembangannya juga situasi dan kondisi Covid. Ya, situasi dan kondisi Covid. Bulan puasa tahun kemarin kita banyak tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang sudah-sudah ya, sholat taraweh dibatasi, sholat id dibatasi, kegiatan-kegiatan pengajian itu juga dibatasi. Nah, alhamdulillah pada tahun ini semuanya sudah bisa kegiatan-kegiatan semuanya sudah bisa, termasuk sholat taraweh, tetapi tetap harus dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah saya tadi sempat sholat isya di sini, walaupun telat 2 rakaat, tapi saya melihat di situ sudah ada garis soft-softnya. Ini yang memang yang seharusnya seperti itu. Alhamdulillah juga di Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini untuk peningkatan pasien COVID nomor 2 terendah Kota Pekalongan setelah Salatiga. Nah ini berarti menunjukkan bahwa Kota Pekalongan ini setelah vaksin segala macam semakin menurun, tetapi ya kita jangan lengah karena apapun, kalau kita melihat di bulan puasa sholat taraweh ini biasanya minggu pertama masjid penuh ya, full. Minggu kedua semakin maju softnya, maksudnya ya. Minggu ketiga semakin maju lagi. Minggu keempat gantenan mall sing rame dan matahari. Ini sama polanya seperti ini. Nah ini mudah-mudahan. Saya tadi sore sama malam ini mau ke sini, ini juga matahari, mall sudah rame. Nah ini harus kita antisipasi juga supaya jangan sampai di bulan puasa ini dengan keramaian di masyarakat, kegiatan-kegiatan ternyata pasien COVID ini bisa nambah lagi. Kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita lihat berita dan sebagainya, ini agak ngeri juga, sebab di Eropa sana sudah ada jenis baru ya, jenis baru. Mudah-mudahan ini tidak sampai ke Indonesia. Mudah-mudahan setelah divaksin semuanya bisa sehat-sehat, tetapi ya itu tadi dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Informasi di Kota Pekalongan ini yang vaksinasi sudah mencapai target. Alhamdulillah kita sudah 79% masyarakat ketersediaan vaksin. Tetapi yang kita kurang target ini adalah lansia. Lansia di Kota Pekalongan masih kurang untuk divaksin. Nggak tahu ini bapak-bapak iki wes lansia apa nom-nom kabeh sih iki? Isi nom-nom ya. Papi. Nah ini juga Bapak Ibu, insya Allah vaksin ini juga aman ya, aman kecuali ada riwayat penyakit jantung. Ini memang agak riskan, tetapi mudah-mudahan kita akan kejar terus vaksinasi. Nah ini termasuk tradisi-tradisi di bulan puasa ini. Kita tadi sudah mendengar bagaimana petasan, bagaimana tong-tong-prek ya. Tong-tong-prek apa ke bahasa Indonesia nih? Tong-tong-prek ya. Ini Pekalongan. Petasan, tong-tong-prek, terus balon udara nanti ya. Kita sudah diperingatkan kemarin pada waktu rapat virtual dengan Gubernur, Mas, Pekalongan balon udara yo dijaga tolong. Nah ini mudah-mudahan juga tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini yang bisa membahayakan bisa sama-sama kita cegah. Mudah-mudahan pertemuan pada
malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Oke, saya minta doanya kepada Bapak Ibu semuanya, apalah kalau tanpa doa, tanpa nasihat, tanpa bantuan, saya pasti tidak bisa bekerja menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Ini mudah-mudahan saya minta doa dan bimbingannya untuk Kota Pekalongan ini, supaya kalau ada apa-apa saya dieleke juga tidak ada masalah. Karena itu tadi, mungkin saya tidak bisa meniru semua 4 sifat dari Rasulullah, tetapi saya dalam jabatan sebagai wali kota ini, saya hanya 2 tujuan saya. Yang pertama bermanfaat untuk masyarakat, yang kedua bisa amanah. Karena menjadi percuma bermanfaat tetapi tidak amanah, begitupun amanah tetapi tidak bermanfaat. Ini mudah-mudahan hanya 2 hal ini yang harus saya lakukan, yaitu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan amanah. Nah, ini juga sekaligus ya Pak Ediwan, besok akan ada pemilihan ketua KONI. Ya, kita doakan sekalian Pak Ediwan supaya besok lancar untuk menjadi ketua KONI Kota Pekalongan, karena ini jabatan amanah. Ini lagi-lagi jabatan amanah, karena KONI itu ngurusi olahraga, tidak digaji, tidak ada tunjangan, tidak ada transport. Yo, siap-siap tombok wis ya Om Wan, siap-siap tombok deh. Tapi ini nanti mudah-mudahan karena kita ikhlas, ini menjadi ladang pahala kita ya. Ini karena kita support. Jadi Pak Ediwan ini jiwanya masih muda, masih senang olahraga ya. Jiwanya masih muda, masih senang olahraga, isi goes, isi pingpong, isi tenis, wis komplit wis. Nah ini nanti mudah-mudahan lah dilancarkan semuanya, termasuk menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran ini di Kota Pekalongan, ibadahnya bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan angka pasien COVID di Kota Pekalongan ini juga bisa menurun, supaya pembangunan di Kota Pekalongan, karena pada tahun 2021 ini pemerintah Kota Pekalongan kena potongan anggaran atau refocusing yang harus dialihkan ke penanganan COVID ini sebesar 52 miliar ya, 52 miliar. Nah ini bayangkan 52 miliar nggo tuku kerupuk sepiro wis akeh ya, padahal ini anggaran anggaran ini bisa untuk pembangunan, bisa untuk penuntasan kemiskinan dan sebagainya, untuk pendidikan juga. Sekarang alhamdulillah di Kota Pekalongan sudah tatap muka sudah berjalan, masih uji coba, mudah-mudahan ini juga tidak ada kendala, supaya setelah Lebaran kita bisa sekolah tatap muka full ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon doa dan bimbingannya ya untuk saya selama menjadi wali kota, dan mari kita doakan sama-sama juga Pak Ediwan besok untuk terpilih sebagai ketua KONI. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzul Khadin atas mau'idhah hasanahnya, dan kepada Bapak Wali Kota atas sambutan dan pengarahannya. Semoga apa yang telah beliau berdua sampaikan bisa dipahami dan kita laksanakan bersama-sama. Ini ada pesan sponsor ini, katanya Ustadz suruh nambah lagi karena belum siap hidangan. Jadi ini Bapak yang kedua ya, sambil nunggu hidangan siap diminta untuk menyampaikan kembali mau'idhah hasanah untuk Bapak yang kedua. Silakan. Ya monggo silakan lah. Siapa yang mau ngisi silakan, monggo. Ya. Terima kasih kepada Pak Ediwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pekalongan,
Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid. Di sini saya memang harus Bapak Wali Kota manggilnya, tapi kalau di rumah belum tentu. Yang saya hormati Ustadz Nur Hozin, dan yang saya hormati Om Sakir. Om Sakir ini itu dewan doa. Juga Bapak Haji Ali Sidki dan semua jamaah wisata religi rahimakumullah yang saya banggakan. Juga para hadirin semua yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam majelis ini yang tidak lain adalah pengajian dan tasakuran Bapak Wali Kota kita, ya, Bapak Haji Afzan Arslan Junaid. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan beserta para pengikutnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah sampaikan pada Ustadz Nur Hozin yaitu tausiah, ya, dan saya ini hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ustadz Nur Hozin tausiahnya, kemudian Bapak Wali Kota atas kehadirannya dan juga pengarahannya. Nah, jadi ini adalah tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa ini adalah tasakuran atau beliau tahtiman, ya. Ini sekalian dijadikan satu dengan tahtiman. Jadi tahtiman untuk pengajian, ya. Yang pengajian yang biasanya itu dijadwalkan setiap seminggu sekali, yaitu pengajian tajwid Al-Quran, yaitu pada hari Jumat malam Sabtu, dan sekarang ini dimundurkan satu hari karena ada suatu hal, ya, dan mungkin nantinya selama bulan puasa akan diisi acara lain. Tapi untuk wisata religi, ya, atau warung sodakoh, sebenarnya itunya wisata religi. Jadi warung sodakoh itu hanya salah satu kegiatan dari wisata religi. Jadi wisata religi itu punya kegiatan. Yang pertama adalah warung sodakoh. Itu kita lakukan atau kegiatan itu kita gelar setiap Jumat sekali, dan alhamdulillah warung sodakoh itu sudah berusia 3 tahun, ya Pak Ali, ya. Pak Ali 3 tahun, ya. 13 April. Jadi 13 April nanti sudah 3 tahun. Alhamdulillah kita sudah eksis, ya. Selama 3 tahun ini, ya, kita kegiatan itu kita gelar di yang awalnya di Masjid Al-Ikhlas, ya, kemudian kita pindah di Yagis, gedung Yagis, itu setiap Jumat sekali. Alhamdulillah kita diberi amanah para agnia, ya, kita bisa membagi atau mendistribusikan setiap Jumatnya kira-kira 500 sampai dengan 1000 bungkus. Jadi selama 3 tahun ini. Adapun kegiatan yang lain yaitu banyak, ya. Jadi kita juga ada pengajian yang di Yagis itu setiap malam Selasa, kemudian yang di Masjid Aminah ini setiap Jumat malam Sabtu. Juga kegiatan lainnya adalah kegiatan goes, ya. Jadi goes itu salah satu dari kegiatan wisata religi, yaitu yang dijadwalkan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu hari Selasa dan hari Sabtu. Itu yang dikomandani oleh Bapak Haji Ali Sidki, yang sekarang tentunya masih tetap muda aja.
karena setiap kita mengadakan goes ya, Bapak Haji Ali Sidiki selalu di depan kayak anak panah yang keluar dari busurnya. Kemarin alhamdulillah kita ada wisata religi, itu salah satu kegiatan kita juga, yaitu kita ke Guji ya, ke Guji kita bersama-sama dengan jamaah sekitar 40 orang ya. Kita selalu ada sholat berjamaah, kemudian habis maghrib kita ada tausiah ya, tausiah yang ngisi kebetulan Ustadz Nur Hozin juga. Kemudian habis tausiah kita ada dialog, jadi dialog itu bebas, jadi apa yang akan ditanyakan ya semuanya boleh. Jadi kita tidak memandang adanya organisasi yang jadi tertentu ya. Jadi kita semuanya kita sama, jadi nggak ada perbedaan ya, siapapun yang mau ikut boleh, asal yang jelas yang satu Islam ya Pak Ali ya. Kemudian ini untuk bulan Ramadan ini ya, kami selaku panitia workshop ya, pertama mohon izin kepada para agnia ya yang biasa memberikan donatur untuk warung sodakoh ya. Itu selama bulan Ramadan ini kita akan rubah atau kita ganti menjadi buka safari, buka bersama di masjid-masjid yang akan kita tunjuk. Insya Allah nanti yang pertama adalah di Masjid Aminah ya. Jadi kita tetap setiap hari Jumat sore ya, kita mungkin sebelumnya akan ada tausiah sedikit ya, kemudian kita buka bersama. Insya Allah nanti yang pertama di Aminah ya Ustadz ya. Jadi kita monggo siapapun yang akan menghadiri silahkan. Kemudian yang kedua kita jadwalkan insya Allah di Masjid Keramat Sari ya, di Masjid Keramat Sari. Yang ketiga insya Allah di Pasir Sari atau di Bandengan ya, itu masih belum kita tentukan. Tapi yang keempat itu akan kembali ke Yagis, insya Allah akan kita barengkan dengan santunan anak yatim piatu ya, anak yatim. Jadi nanti di Yagis kita buka bersama dengan anak yatim ya, seperti biasa ya, seperti agenda kita biasa. Sebenarnya kegiatan jamaah wisata religius masih banyak sekali ya, karena kalau di Idul Fitri juga kita kita adakan juga untuk zakat fitrah ya, zakat fitrah. Kemudian Idul Adha kita juga menerima atau menampung korban, hewan korban ya, yang akan kita bagikan. Alhamdulillah yang tahun kemarin kita bisa menyembelih 5 sapi ya, 5 sapi dan 12 kambing. Mudah-mudahan nanti untuk ke depan ya kita bisa tambah lagi ya. Dan bagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang misalnya ingin bergabung dengan jamaah wisata religi, kita selalu menerima di siapapun ya, monggo. Kemudian mungkin masakannya udah matang belum ini? Kalau udah matang ya, kayaknya saya dengar dari sini itu kok ada yang keruyuk-keruyuk gitu. Ya Mas Aris ya. Saya hanya minta mohon doa aja ya. Saya itu ya memberanikan diri ingin mengabdi di bidang olahraga
yaitu untuk mencalonkan ketua KONI ya, dan alhamdulillah didukung oleh Bapak Wali Kota. Jadi kalau didukung itu biasanya ya biar bersinergi, karena KONI ya, organisasi olahraga itu kalau tidak sinergi dengan pemerintah kota ya kayaknya kurang bisa berjalan dengan lancar. Jadi kami insya Allah akan mengabdi. Tadi sudah disampaikan bahwa di KONI ini tidak ada gaji, tidak ada apa lagi tuh tidak ada tunjangan, tapi insya Allah nggak apa-apa. Itu salah satu dari pengabdian kami ya, di samping di wisata religi. Kemudian ya sebenarnya saya itu tugasnya banyak. Saya juga pegang beberapa ya di yayasan ya, diantaranya Yayasan Al-Karomah. Al-Karomah itu kebetulan ada rumah sakit, kemudian ada TPQ dan ada masjid. Itu di situ saya juga diberi amanah untuk jadi ketua yayasan. Juga di SDI Kergon itu juga ada yayasannya ya, saya juga di situ diberi amanah untuk jadi ketua yayasan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Juga apabila ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon doa dan juga Bapak Wali Kota tadi juga minta bimbingan dari bapak-bapak semua ya. Jadi kalau ada yang mau usul atau yang mau ada apa silahkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ediwan yang telah memberikan sambutan secara dadakan ya. Kita daulat untuk mengisi waktu, dan nampaknya sampai sekarang juga belum siap ini. Dan Ustaz Nur menawarkan untuk tambah sedikit lagi. Monggo Ustaz Nur sambil manasi satenya biar matang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kita sudah niat untuk menghormati tamu dengan sebaik-baiknya, yakni dipesankan sate di Ghanam, ternyata meleset waktunya. Sebetulnya kita sudah ngomong bahwa 7:30 sate sudah sampai sini, tapi ternyata baru sampai sini harus dipanasi. Maka tentunya takmir masjid minta maaf yang sebesar-besarnya dan minta kepada bapak-bapak sabar sebentar. Sudah? Sudah, oke. Sekarang kalau sudah langsung doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا يا لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمور أولاة أمرنا اللهم يسر أمور أولادنا اللهم يسر أمور مساجدنا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih.
Dengan dibacakannya doa penutup, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Dan marilah kita masuk kepada acara ramah tamah, dan untuk itu kepada Bapak Wali Kota. Oh, betul, monggo. Ya, nanti Pak Wali disilahkan untuk mengawali acara ramah tamah untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Akhirnya kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في عيني ألم وفقر حاله ودموع ظمأ وجوع قلبه موجوع من ذا يضيء له الحياة شموع من ذا يواسي ومن يؤويه كن بلسما يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين كن في حياتك غيبة أروي الحنايا والحنين ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها متراحمين وهنا احتوته قلوب من تهوى فعل الجميل وزادها التقوى جعلت له في حضنها مأوى قلبا رحيما كي يحن عليها وبلحظة عاد الحنان إليه وتفجر الإحساس بين يديه حتى رأينا نور بسمته متلألئا يبدو على شفتيه كن بلسما يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين كن في حياتك غيبة تروي الحنايا والحنين ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها متراحمين في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحسنون يرحمهم الرحمن في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحسنون يرحمهم الرحمن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا ربي غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه
بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Lagi nanti ini jadi, nah kalau kan karenanya nanti itu jadi melek. Oke.